Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal khair wa dilalata 'alal huda ibtigha mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, hari ini dars kita adalah dars sambungan dars kemarin yang ketika kita membagi kulli itu kepada zati, aradi dan wasitah. Ya. Nah, pembagian ini membagi jinsun. Kita bilang kuliatul khamsah itu ada 5. Ya, kuliatul khamsah itu ada 5. Jinsun, nau'un, ya, faslun, jinsun, faslun, nau'un, arad dan khas atau khassah. Ya. Kemudian ya, pembagian jinsun, faslun, aradun, nau'un dan khas itu fungsinya apa? Fungsinya untuk kita memahami ta'rif. Ya, ta'rif atau qaul syarih. Ya, untuk memahami qaul syarih. Qaul syarih itu kadang dia terdiri dari jinsun dan faslun. Ya, kadang dia terdiri dari faslun, kadang dia terdiri dari khas. Ya, tapi dia tidak akan terdiri dari arad am. Ya, karena arad am itu fungsinya definisi itu apa? Fungsinya definisi itu untuk menjelaskan mahiyah atau membedakan dia dari yang lain. Ya, kalau dengan aradun am, ya, aradun am berarti apa? Dia tidak menjelaskan mahiyah karena semua orang punya aradun am. Ya, dia juga tidak bisa membedakan karena semua orang melakukan. Ya, maka aradun am itu tidak bisa masuk dalam ta'rif. Ya, karena dia apa? Dia tidak memberikan fungsi ta'rif. Fungsi ta'rif itu 2. Yang pertama menjelaskan mahiyah, yang kedua membedakan dengan yang lain. Kan kita ketika pengen menjelaskan fulan yang mana? Caranya apa? Caranya jelaskan mahiyah fulannya atau cari pembeda dia dengan yang lain. Said misalnya, Said itu banyak orang. Nah, habis itu Said yang mana? Cari pembedanya. Nah, ya kan? Cari pembedanya atau sampaikan mahiyahnya. Itu cara mendefinisikan, cara menyampaikan definisi kepada orang lain. Nah, maka definisi itu dibangun, dia bisa dengan jinsun ditambah dengan faslun. Ya, kalau nanti jinsunnya jinsun qarib, faslunnya faslun qarib, namanya had. Ya, namanya had. Nanti had itu ada had qarib, ada had bukan. Ada had tam dan had naqis. Nah, had tam nanti had tam menggunakan jinsun qarib dengan faslun qarib. Ini nanti akan kita bahas khusus pembahasan mu'arifat. Ya. Kenapa kita bahas pertama mukadimahnya seperti itu? Karena kita pengen apa sih fungsinya jinsun qarib, mengetahui jinsun qarib, apa fungsinya mengetahui jinsun ba'id? Ya, apa fungsinya mengetahui faslun qarib, apa fungsinya mengetahui faslun ba'id? Ya, fungsinya adalah untuk mengetahui nanti hadnya itu jadinya had tam atau had naqis. Nanti jadinya rasam tam atau rasam naqis. Jadi para ulama ketika mereka mendefinisikan, kalau mendefinisikan sesuatu itu dengan mahiyah, ya dengan mahiyah berarti dengan zatiyat. Ya, yang masuk ke zat itu apa? Jinsun dan faslun, ya kan? Itu yang masuk ke zat. Nah, kalau mendefinisikannya dengan zatiyat itu dinamakan had. Ya, mendefinisikan dengan zatiyat. Kalau menggunakannya jinsun qarib, ya berarti namanya haddut tam. Kalau menggunakannya jinsun ba'id, namanya had naqis. Ya. Kemudian kalau mendefinisikannya dengan khassah, ya di luar, maka dinamakan rasem. Ya, dinamakan rasem. Nama definisinya. Jadi nanti cara mendefinisikan itu bisa 3. Ya. Dengan had, dengan rasam atau dengan lafaz. Ya, walaupun yang lafaz ini ghairu mu'tabar. Ya. Nah, karena untuk mengetahui ta'rif dan itu inti atau tujuan utama dari bab tasawurat, perlu mengetahui jinsun ba'id, jinsun qarib itu apa, ya faslun qarib, faslun ba'id itu apa. Nau' kadang juga perlu diketahui, nau' qarib, nau' ba'id, ya, nau' idofi, ya.
Maka untuk mengetahui itu kita perlu membahas apa itu jinsun qarib, apa itu jinsun ba'id. Ya, makanya musannif atau matin beliau bilang apa? Wa awwalun salasatun bila syatat jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Di sini musannif mulai membagikan jinsun itu terbagi kepada qarib, kemudian wasat, kemudian ba'id. Ya. Ya. Summa inna awwalaha. Ya, kita hari ini membahas cuman berapa baris tuh? 1 2 3 4. Ya. Summa inna awwalaha huwa al-jinsu. Ya, yang pertama halaman 69. Ya, summa inna awwalaha huwa al-jinsu. Salah satu aksam. Ya, jinsu itu terbagi kepada 3. Ya, yang pertama jinsun qarib kal hayawan bin nisbah. Ya, ketika kita bilang membagikan kuliatul khamsah itu harus nisbi. Ya, kita nggak bisa bilang hayawan itu jinsun, nggak boleh bilang seperti itu aja. Harus bilangnya apa? Hayawan itu jinsun bin nisbah lil insan. Ya, harus ada nisbahnya. Karena kuliatul khamsah itu nisbi. Ya, harus ada nisbahnya. Ya, jismun itu jinsun ba'id, tapi bin nisbah siapa? Bin nisbah lil insan. Ya, seperti itu. Ya. Summa inna awwalaha huwal jinsu, salah satu aksam. Ya, jinsun itu terbagi kepada 3. Ya. Ya, jinsun itu apa? Jinsun itu kulliyun maqulun ala katsirin mukhtalifin fil haqiqah. Ya. Kemudian jinsun itu juz'ul mahiyah. Ya, yang definisi lain. Jinsun itu juz'ul mahiyah as-sadiqu 'alaiha wa 'ala ghairiha. Ya, jinsun itu adalah bagian dari mahiyah sesuatu. Insan itu terdiri dari hayawan dan terdiri dari natik. Berarti apa? Hayawan itu juz'ul mahiyah. Dia bagian dari sesuatu. Ya, bagian dari esensi sesuatu. Tapi dia bagian yang lebih umum daripada sesuatu itu. Mana yang lebih umum? Manusia atau hayawan? Hayawan. Tapi kita bilang hayawan itu bagian. Ya, dia bagian yang lebih umum. Ya, berarti apa? Jinsun itu bagian sesuatu yang lebih umum. Mafhum nggak? Karena apa? Dia hayawan, dia bagian dari insan, tapi dia lebih umum daripada insan. Ya kan? Kalau faslun itu bagian dari insan tapi musawin lahu, sama. Ya, bagian dari insan tapi sama dengan insan. Sama maksudnya apa? Sama maksudnya afradnya sama. Setiap afrad insan itu sama dengan afrad natik. Itu namanya musawin. Ya, nanti kita belajarnya di nisbah. Ya. Nah, kemudian kita membagi jinsun itu kepada jinsun qarib dan jinsun ba'id. Ya. 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 Jinsun qarib itu apa? Ya, al jinsu al qarib. Ya. Jinsul qarib itu tamamul mushtarak. Ya. Baina mahiyatin wa kullu ma yusyarikuha ya fihi. Ya. Jinsul qarib itu adalah tamamul mushtarak baina mahiyatin, ya, baina mahiyatin wa kulli ma yusyarikuha fihi. Ya. Ya.
Ya, ma di sini tamamul mustarak baina mahiyatin wa kulli ma. Ya, ma-nya kembali ke mahiyah. Wa kulli mahiyatin yusyarikuha. Ini juga kembali ke mahiyah. Yusyariku al mahiyah. Ya. Fihi ai fi tamamil mustarak. Sini ya. Oke. Kita bilang ya, ada al-insan. Kemudian ada al-asad. Ya. Kemudian ada al-jamal. Oke. Insan, asad dan jamal, itu apa yang menyatukan mereka? Ya, yang menyatukan mereka adalah al-hayawan. Ya, berarti apa? Berarti hayawan itu adalah tamamul mustarak. Ya enggak? Tamamul mustarak baina insan wa asad wal jamal. Ya, insan itu tamamul mustarak. Ya. Hayawan itu dinamakan dengan mustarakun fihi. Ya, insan namanya mustarik. Ya. Ini juga mustarik, ini juga mustarik. Nah, tamamul mustarak. Maksudnya tamamul mustarak apa? Tamam mustarak bainal insan wal asad, bainal insan wal jamal, bainal asad wal jamal. Itu di mana? Di hayawan. Maka hayawan dinamakan tamamul mustarak. Ya. Tamamul mustarak. Baina mahiyatin, ai baina insan. Di sini, baina insan. Wa kulli mahiyatin. Nih, mahiyah yang lain. Wa kulli mahiyatin, dan setiap mahiyah yang yusyarikul insan, ya, ma di situ mahiyah ukhra, yang ini. Ya, kemudian ma yusyarikuha, yang di sana ai mahiyah insan. Ya. Fihi ai fi tamamil mustarak fil hayawan. Itu namanya jinsun qarib. Ya. Berarti maksudnya jinsun qarib itu apa? Jinsun qarib itu adalah tamamul mustarak. Dia tempat bersatunya mahiyah. Ya, tempat bersatunya mahiyah baina mahiyatin wa kullima, dan setiap mahiyah yang lain semuanya, ya, bukan cuma asad. Nanti ada jamal, ada faras dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang ada hayawannya, ya. Tamamul mustarak baina insan wa kulli ma yusyarikul insan fihi fi tamamil mustarak. Itu namanya jinsun qarib. Ya, jinsun qarib. Ya. Oke, kita bikin bagan biar mudah. Ya, tamamul mustarak udah paham belum? Okay. Ya, kuncinya di sini. Tamamul mustarak, yang penting paham dulu. Tamamul mustarak. Spidol habis kah? Ya. Ya. Ya, segala sesuatu itu berakhirnya pada jauhar. Ya. Tahu jauhar ini bahasa Indonesianya apa? Jauhar, inti, atom, partikel, sel. Ya, dibilang atom, di dalam atom itu masih ada jauharnya. Inti Bang ada? Inti dari ya, inti. Core of the core. Ya, Bahasa Inggris nih. Ya. Ya, sebelum namin ada lagi jismun dulu. Ya. Jauhar, ya, itu kalau indal mutakallimin dia seperti nuqtah wahidah, seperti itu. Itu namanya jauhar. Indal mutakallimin, ya. Kemudian gabungan dua jauhar seperti ini, indimam dua nuqtah, itu namanya jismun. Ya. Jismun. Jismun itu gabungan dua jauhar. Jauhar murakkabah itu dinamakan jismun. Ya. Pasalnya murakkab. Apa? Pasalnya murakkab. Pasal apa? Pasal jauhar ke jisim.
Allah. Ya, jauhar ya. Jauhar itu adalah jismun murakkab. Ya, pokoknya kalau dua jauhar itu namanya jisim. Jadi apanya? Asal segala sesuatu itu pasti jauhar ujungnya. Ya, berarti apa? Ini jinsun yang paling tinggi. Ya, jauhar itu. Itu kalau ditangkap oleh indra kita kalah. Kata kawa. Tapi Tuhan tuh laisa bijauhar kalau Apa? Tuhan tuh laisa bijauhar wa laisa bi'arat. dalam lo anak. Ya. Nah, gitu jauh. Ya, itu nanti di bab akidah ya, pelajaran akidah. Jadi bab akidah itu ketika misalnya kita belajar mauqif, 4 bab mauqif pertama itu pembahasannya jauhar dan arat. Ya, mauqif itu ada 8 mauqif. Ya, 8 mauqif. 6-nya itu pembahasannya jauhar dan arat. Ya, mulai pembahasan makulatnya, makulat membahas jauhar dan arat. Pokoknya sampai 6, sampai mauqif kelima. Mauqif ke-6 baru belajar ilahiyat. Nah, ilahiyat itu mauqif ke-6. Nah, jadi apa? Ketika ada ilahiyat, tinggal bilang Allah itu bukan jauhar, bukan arat. Selesai ilmu kalam. Ya, tapi membahas jauhar dan aratnya itu 6 mauqif atau 5 mauqif. Ya. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang hadis itu imma jauhar, imma arat. Ya, Allah itu bukan hadis. Ya. Berarti apa? Allah bukan jauhar, Allah bukan arat. Ya. Ya, jauhar. Nah, setiap ada jauhar, nanti itu dia bisa jadi jismun. Setiap jismun itu pasti jauhar. Ya. Nah, jismun itu nanti ada jismun namin, ada yang bertumbuh. Kemudian ada jismun yang ya, jamat. Ya. Yang namin ada yang hassas, ada yang ya, ghairu hassas. Di bawah hassas nanti yang namanya hayawan. Ya. Ya, yang ghairu hassas itu nabat. Hayawan itu ada insan, ada asad, dan seterusnya. Ya. Kemudian insan itu ya, sebutkan aja semua nama manusia. Ya. Umar, Amro, Ya, Bakar. Sukim. Ya. Oke, cara mengetahui jinsun bait itu gimana? Cara mengetahui jinsun bait dan jinsun qarib. Ya. Sederhananya, ya, kalau di kuis ini beliau bilang apa? Jinsun qarib itu adalah ya, di sini yang mana yang jinsun? Insan ini jinsun bukan? Jinsun. Insan jinsun bukan? Kenapa jinsun? Binisbah li apa? Kemana? Insan jinsun bukan? Bukan. Insan jinsun bukan? Bukan. Bisa nggak insan jadi jinsun? Nggak bisa. Inian. Bisa nggak? Insan itu adalah nau'un. Oh iya bujur. Ya nggak? Ya nggak? Makanya belum tahu dah. Oke. Omar ya, atau insan bin nisbah li Omar itu apa? Nau'un. Kenapa? Karena dia tamamul mahyah, tamamul mahyah Omar, itu insan. Ya. Kemudian hayawan, ya, insan bin nisbah. Hayawan bin nisbah li insan ke bawah. Ya, hayawan bin nisbah li insan apa? Jinsun. Ya. Hassas bin nisbah li insan? Ya, jinsun juga. Ya, namin bin nisbah li insan, jinsun juga. Ya. Jismun, jinsun. Jauhar juga? Jinsun. Jauhar juga jinsun. Ya. Oh. Mafhum? Ya. Oke. Kalau di kuis ini apa? Di kuis ini atau di Malawi juga, ya, sederhananya jinsun qarib itu yang nih jinsun qarib, berarti ini. Jinsun qarib itu yang ma la tahtahu jinsun. Ya, jinsun yang di bawahnya tidak ada jinsun lagi. Ya, ma la tahtahu jinsun bal anwa. Tapi di bawahnya itu langsung anwa. Itu namanya jinsun qarib. Wa fawqahu ajnas. Di atasnya ada jins. Itu namanya jinsun qarib. Ya. Jinsun qarib apa? Ma la tahtahu jinsun ya bal anwa. Ya, jinsun yang di bawahnya tidak ada jins, tapi
Adanya anwa, ya nau. Ya, itu jinsun qarib. Jinsun bait apa? Ma la fauqahu jinsun, yang di atasnya tidak ada jins lagi. Ya, wa tahtahu ajnas, di bawahnya banyak jins. Itu namanya jinsun bait. Ya. Nah, gampang kan? Ya, jauhar berarti. Ya, jauhar binisbah lil insan berarti apa? Jinsun bait. Hayawan binisbah lil insan berarti jinsun qarib. Kenapa? Karena dia langsung dekat dengan insan. Ya. Itu definisi yang memudahkan, tapi dia bukan tahqiq. Ya, bukan definisi juga bahkan. Cuman cara memudahkan. Ya. Kalau hassas binisbah li insan itu jinsun qarib atau jinsun ba'id? Hassas nih. Ya, bisa kita bilang jinsun wasat. Ya. Pokoknya yang di tengah-tengah bisa kita bilang jinsun wasat atau jinsun ba'id. Nanti jinsun wasat itu perbedaan. Ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Ada yang bilang jinsun itu terbagi kepada dua. Karena ketika orang mendefinisikan, nggak pernah dibilang definisi had nakis itu terdiri dari jinsun qarib dan jinsun wasat dan faslun qarib misalnya. Nggak pernah kayak gitu. Pasti jinsun ba'id atau jinsun qarib. Ya. Maka selain jinsun ba'id, selain jinsun qarib itu dibilang jinsun ba'id. Ya, itu yang pertama. Selain jinsun qarib, tenggorokan. Lemon adalah ya. Selain jinsun qarib, ya, pokoknya selain jinsun qarib itu dinamakan jinsun ba'id. Kalau mereka tidak membagi jins itu terbagi kepada tiga. Kalau ingin membagi tiga, ya, jinsun qarib itu yang langsung, yang tahtahu langsung anwa, ya, di bawahnya langsung anwa, ya, kayak insan, kayak hayawan. Ya. Kemudian yang bait yang paling ujung. Yang paling ujung dinamakan bait, yang di atasnya tidak ada jins lagi. Ya, mala fauqahu jinsun wa tahtahu ajnas. Itu namanya jinsun bait. Yang di tengah-tengah namanya jinsun wasat. Itu kalau membagi tiga. Ya, tapi masyhurnya pembagiannya dua. Ya. Oke, itu sederhananya. Kemudian kita memahami ini. Ya, jinsun qarib itu adalah tamamul mustarak. Oke, jinsun qarib itu adalah tamamul mustarak baina mahiyatin, ya. Wa kulli ma yusyarikuha fihi, ya. Oke. Jinsul qarib itu adalah tamamul mustarak, ya. Di sini apa? Tamamul mustarak antara insan, asad dengan jamal itu adalah hayawan. Berarti apa? Hayawan itu adalah jinsun qarib binisbah lil insan. Kenapa? Coba kita masukkan ke dalam definisi. Hayawan itu adalah tamamul mustarak baina mahiyatin ay insan. Ya, yang pertama kita ganti insan. Wa kulli mahiyatin, dan setiap mahiyah yang lain, ya, yusyarikuha ay yusyariku mahiyatul insan. Berarti apa? Fil hayawannya. Ya, fihi fil hayawan. Ya. Bisa kan dimasukkan tamamul mustarak baina mahiyatin wa kulli ma yusyarikuha fihi, ya. Hayawan itu adalah tamamul mustarak antara insan, antara mahiyah, wa kulli ma yusyarikuha, dan semua yang yusyarikul insan, ya. Caranya mengetahui dia itu tamamul mustarak itu gimana? Ya, caranya kita bilang, ya, mal insan wal asad. Jawabannya hayawan. Mal insan wal jamal. Jawabannya hayawan. Tanyakan itu sampai ujung dunia. Ya, semuanya ditanya kayak gitu. Mal insan wal faras, hayawan. Mal insan wa ini hayawan. Kalau jawabannya semua sama hayawan, maka dinamakan tamamul mustarak. Ya, tamamul mustarak wa kulli, dan semua. Ya. Tapi kalau jinsun bait apa? Jinsun bait tinggal diganti kulinya. Ya. Kulinya ini diganti dengan ba'du. Ya. Jinsul bait itu tamamul mustarak baina mahiyatin wa ba'di ma yusyarikuha fihi, ya. Wa ba'di ma yusyarikuha fihi itu jinsun ba'id. Ya. Oke, di sini kita bilang misalnya apa? Namin. Ya. Namin bin nisbah lil insan itu apa? Jinsun apa? Ya, baginya dua aja, qarib sama bait. Ya, jinsun bait. Kenapa dia jinsun bait? Karena di bawahnya ada jins. Ya.
Itu yang gampang ya, karena di bawahnya ada jins, yaitu hayawan ya atau hasas. Ya, kemudian ada hayawan. Bentar. Hasas sama hayawan itu sama ya, karena hasas itu hayawan. Ya, ini langsung satu jenis. Oke. Namin bin nisbah lil insan itu adalah jinsun ba'id. Ya. Kenapa dia jinsun ba'id? Ya, kalau gampangnya karena di bawahnya ada jinsun. Ya, dia tidak langsung berhadapan dengan insan, dengan nawa yang diinginkan. Itu sederhananya. Kalau kita masukkan dalam definisi, ya, kita masukkan dalam definisi. Jinsun ba'id itu adalah tamamul mustarak. Ya, dia adalah tamamul mustarak. Ya. Baina mahiyatin antara insan, ya, tamamul mustarak antara insan wa ba'di, ya, dan sebagian, ya, dan sebagian ma yusyarikuha dan sebagian yang yusyarik mengikuti atau mempersarikati ya mahiyah insan fihi fi tamamil mustarak, ya, di sini. Maksudnya itu apa? Caranya itu dengan pertanyaan, ya. Misalnya apa? Di sini kita tanyakan, ya. Di sini yang tamamul mustarak apa? Ya, insan. Kalau kita bilang mal insan wan nabat, jawabannya apa? Jawabannya namin, ya. Nabat misalnya kita ganti, ya, di nabat ini misalnya banyak, ya, ada mawar itu apa bahasa Arabnya? Wardah. Wardah. Terus apa lagi? Jasmine. Ya. Oke. Nih, cara mengetahui jinsun ba'id itu gimana? Cara mengetahui? Caranya ditanya, ya. Mal insan itu tadi apa? Jasmine. Ya, jawabannya namin. Mal insan wal wardah, jawabannya namin. Mal insan wal asad, jawabannya hayawan. Nah, ketika jawabannya berbeda, maka itu dinamakan jinsun ba'id, ya, ininya. Ya, berarti cara nanyanya tapi dari sini, ya. Satu-satu, ya. Mal insan wal asad hayawan. Mal insan wal jamal hayawan. Mal insan wan nabat, langsung ke jawabannya namin. Berarti jawabannya berubah. Ya, kalau jawabannya berubah, berarti dia ba'dun, bukan kulun lagi. Tadi kan kulu, semua jawabannya hayawan. Yang jinsun qarib. Ya wa kullu wa kulli ma yusyarikuha. Semua jawabannya hayawan. Tapi kalau jinsun ba'id apa? Ba'dun aja, sebagian jawabannya hayawan, sebagian jawabannya namin. Ya, mafhum enggak? Ya, kalau jawabannya berbeda maka namanya adalah jinsun ba'id. Ya, dia tamamul mustarak baina mahiyatin, tapi bukan wa kulli. Kenapa? Karena ketika kita tanya, jawabannya akhirnya ada yang berbeda. 90 misalnya jawabannya sama, satu berbeda, berarti jinsun ba'id. Ya, 200 nanya, ya, jawabannya sama, 201 berbeda, berarti jinsun ba'id. Ya, pokoknya kalau ada yang berbeda namanya jinsun ba'id. Makanya ba'di, wa ba'di ma yusyarikuha fihi. Tapi pertanyaan itu apa gitu? Pertanyaannya cuma pakai ma. Aja. Dan satu-satu, kita tidak boleh bilang mal insan wal asad wal jamal. Gabung nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita gabungkan mal insan wal asad wal jamal wan nabat, itu hadul musyaraknya di mana? Pasti dinamin. Oh iya. Ya kan? Mafhum nggak? Ketika kita nanya mal insan, mal asad, wal jamal, wan nabat, jawabannya pasti namin, nggak bisa hayawan. Ya kan? Tapi kalau nanya satu mal insan, wal asad, hayawan, mal insan, wal jamal, hayawan, mal insan, wan nabat, baru berubah namin. Ya, jadi kayak gitu. Ya, maka dinamakan namin itu adalah jinsun ba'id. Ya, makanya dia dinamakan jinsun ba'id kenapa? Karena dia tamamul musyarak. Namin itu tamamul musyarak baina mahiyatil insan wa ba'di. Kenapa wa ba'di? Karena ketika ditanya, ternyata dia enggak semuanya menyatunya di namin. Sebagian menyatu dengan insan di hayawan. Ya, dia menyatu dengan dinaminnya cuman dengan nabat saja. Berarti bukan wa kulli ma yusyarikuha, tapi wa ba'di. Ya, wa ba'di ma yusyarikuha fihi. Ya, binian mafhum? Ya, yang mudah tadi gimana yang mudah? Ya, jinsun qarib itu yang langsung. Itu kalau kita tahu tangganya. Nah, kalau nggak tahu dengan cara ini, ya, kalau nggak tahu dengan cara ini, ya, harus dengan memasukkan ke dalam definisi, bisa tanya satu-satu. Ya. Oke.
Oke, mau tulis dulu. Kakek cara memasukkan ke dalam definisi. Memasukkan apa? Memasukkan ke dalam definisi caranya. Maulah definisi atau memasukkan apa? Maksudnya? Memasukkan yang mana? Jinsun. Oh, jinsun karib pengen dimasukkan dalam definisi gimana? Itu nanti pas belajar mu'arifat. Ya. Kayak gue setuju aja. Langsung kamu arifat deh. Lebih terdepan. Jadi pendapat yang membagi itu yang dua aja. Apa? Apanya? Yang bagi yang mana? Yang karib itu tuh berarti Ya. kalau yang bagi dua Ya. ada tiga. Ada tiga. Kalau yang bagi tiga tadi tuh Sudah berarti apa? Yang mata. yang di bawah ini ya. Ya. Kena kita baca itu. Dapat dua aja. Istighfar gitu. Bang, adalah orang mencontohkan adalah jauhan nih bang. Apa? Cari aja. Setiap definisi pasti ada jinsunnya. Nah itu kita berarti menyusun-nyusun gua lah. Misalnya rokul hadasin iza hadasin Ya. Ya. Gue tulis gua rokul hadas ini apa aja hadasin itu. Wow. Ya. Misalnya fikih apa? Fikih itu apa definisinya? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati allati tariquha al-ijtihad. Al-mustanbat ya. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabu ya al-muqtasabu min adillati bil adillati at-tafsiliyah. Ya. Oke, kita coba. Ini udah kah? Belum. Duh, lagi kan lambat nih, Kak. Kadang sambil dipahami di sini. Ini amplopnya ditulis berapa? Apa? Ini makanya gue tulis amplopnya wasil. Johar tuh bisa kita jinsun ali nggak Pak? Ya. Johar tuh jinsun ali. Aduh, Apa tuh jinsun ali? Johar. Ya, kena itu. oh ini dari sana nih. Allah bilangnya. Kayak mau jadi fakultas tugas ada lagi. Apa? Ilmu makunan Apanya? di fakultas tugas ada lagi. Kalau tidak, Bahari ada Bahari. Mak pindah aja. Bahari di syariah ada. Ada Bahari. Bang? Iya, Ada muqarrarnya. Iya kenapa mau? Belajar apa? Kenapa mau Cang? Kalau zaman pian namanya enggak? Apa? Udah mengikuti amal jadi itu. Zaman pian. Udah ada lagi. Sultan mau apa? Mengingat jauhan. Lanjut kayak ada Bapak. Ini mah kan mencatat. Langsung deh kayak lo. Iya. Apa? Sudah tulisan meja kan jadi. Sudah belajar. Nah, belajar terus. Belajar terus. Oh, yang enggak, makanan gimbal belajar rumah. Oke. Udah tak lagi mau sih.
Ya, hukum itu terbagi berapa? Terbagi 3. Ya, ada hukum. Ya, syariah duluan. Syar'i, kemudian al-aqli, ya al-adi. Ya, yang syar'i terbagi ke berapa? Bukan yang itunya. Ada yang al-amaliyah, terus al-i'tiqadiyah, terus ada lagi nggak? 2 aja. Ya nggak? Al-amaliyah itu fikih, i'tiqadiyah itu tauhid, akidah. Ya. Sama aja. Kelihatan ya? Video yang cuma sebutin mah membagikan titip. Nah, kebet. Nah, dulu udah perhatikan. Coba dulu kok. Permanen. Permanen. Ada tulisannya tuh. Manen. Tapi ini tuh. Dibalik kan? So jadi pengabdian. Semua pengabdian. Pengabdian di hutan pulang. Kayak laskar pelangi. Mau lah tuh ada yang dulu. Tambah makan juga. Malaikat minta kajut. Ada nggak caranya kayak gitu? Malaikat ini sih lawan. Balik lagi. Mau lah. Kita mau kan. Jadi kayak misalnya Mau juga. Baik ini cara sedikit. Bener lah. Harus di ujung buka sini nah. Di ujung tuh pak, di ujung. Aku bener mau aja kelihatan. amal di ujung anu bimbel lawan teh. Ya, ini berarti apa? Al-hukmu di situ berarti hukumnya apa? Dia jinsun ali, ya, bagi adillah tafsiliyah, ya. Karena hukum itu ada hukum syar'i, ada hukum akli, ada hukum adi, ya. Kemudian hukum syar'i itu ada yang amaliyah, ada yang i'tiqadiyah, ya. Fikih di mana? Fikih yang di amaliyah. Nah, ketika mendefinisikan ya udah mendefinisikan ambil ininya, ambil ininya, ambil ininya, ambil ininya jadi fikih. Ya, ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini jadi usul. Ya, cara mendefinisikan. Jadi setiap definisi itu, setiap kata, makanya ada setiap kata apa? Misalnya apa? Al-ilmu. Di sana fikih itu apa? Al-ilmu. Di situ apa? Ilmu itu jinsun fit ta'rif. Karena apa? Karena ilmu itu banyak, bukan cuma ilmu fikih. Ya. Ilmu syar'i akli. Ilmu bukan, ilmu itu ada ilmu nahwu, ilmu mantik, ya. Ya. Berarti apa? Karena kita belajar ilmu bukan belajar ahkamnya, ya. Nah, berarti apa? Kalau di definisi fikih, ya, jinsun alinya itu di ilmu. Ya, al ilmu itu jinsun fit ta'rif. Dia jinsun fit ta'rif. Kemudian apa? Bil ahkam. Ya, dengan kata-kata ahkam itu mengeluarkan yang lain. Ya, nahwu keluar nggak dengan kata-kata bil ahkam? Keluar. Yakin? Kadang hukum bacaan. Ya, baca kalimat itu ada ahkamnya juga. Ya. Ya, keluar. Ya. Keluar mantik misalnya, ya. Keluar mantik dan lain sebagainya. Atau nahwu bisa keluar kalau kita bilang maudhu'nya adalah al-kalimah. Ya. Kemudian dengan kata-kata ahkam berarti masuk tauhid, ya, masuk tasawuf, ya, masuk fikih. Ya, dengan kata-kata bil ahkam. Ya, kemudian kita bilang ahkamnya ahkam syar'iyah masih masuk. Ya kan? Dengan kata-kata amaliyah mengeluarkan tasawuf dan tauhid. Ya, tasawuf dan tauhid keluar. Tasawuf dan tauhid itu bukan fikih. Enggak. Kemudian dengan kata-kata amaliyah berarti itu sudah. Ya, al-muktasab itu jinsun jinsun tambahan. Al-muktasab min adillatiha tafsiriyah. Ya, gitu. Jadi setiap definisi itu pasti ada. Makanya Imam Isnawi pasti hadza jinsun fit ta'rif. Ya.
Nanti jinsunnya jinsun qarib atau jinsun ba'id itu dilihat. Kalau dia jinsun ba'id berarti had. Ya, dan orang usul fikih mereka sering bilang wa haddahul musannif bikadza. Padahal maksud hadnya bukan had yang diusul, had yang dimantik. Tapi maksud hadnya bisa had, bisa rasam. Ya, supaya lebih jelas nanti kita belajar pas di mu'arifat. Bentar lagi. 2 bab lagi. Berarti Ya. tarik semakin ujung semakin lama. Apa? Semakin ujung tariknya tarik panjang. Ya, semakin mengeluarkan. Sampai ujungnya ada lagi lah. Ya. Ada ujung lah bener. Oke, kita kembali ke yang tadi. Ya, kembali ke jismun tadi. Ini anak hapus ya. Bengong itu dia. Nah, share grup kita. Allah kan Pendidikan. Oke. Ya, hewan kita bilang dia binisbah lil insan, dia jinsun qarib. Ya, di dalam insan, ya. Dalam insan itu bisa ada, kita ketika mendefinisikan bisa boleh dengan jinsun dan faslun atau jinsun dan khassah. Ya, tapi tidak boleh dengan arat, ya enggak? Berarti dalam insan itu ada faslunnya, yaitu natik. Ya, ada khassahnya, yaitu khassah daripada insan misalnya apa? Ya, ad-dhahik. Ya, aradun amnya misalnya ya. Oke. Ini semua binisbah. An-natiq binisbah lil insan, harus kayak gitu. Kita nggak bisa bilang natiq itu jinsun atau faslun, nggak boleh. Ya, tapi kita bilang an-natiq binisbah lil insan itu adalah faslun. Ya, ad-dhahik. Ya, al-masyi itu aradun am atau khassah? Nggak boleh. Kita harus bilang binisbah, ya. Ya, harus ingat. Kenapa? Karena masyi ini binisbah lil insan dia aradun am, tapi masyi binisbah lil hayawan dia khassah. Ya, masyi itu khassah bil hayawan. Karena nabat, ada nggak nabat yang jalan? Nggak ada kan? Nah, maka harus ada nisbahnya. Ya, kuliatul khamsah itu nisbi. Ya, caranya harus dinisbahkan. Nggak boleh masyi itu jinsun atau faslun, nggak bisa. Masyi itu aradun atau khas, nggak bisa. Harus dinisbahkan. Masyi binisbah lil insan itu khassah. Ya, masyi binisbah lil hayawan itu aradun. Kebalik. Ya, masyi binisbah lil insan itu adalah aradun am. Ya, al-masyi binisbah lil hayawan itu khassah. Ya, natiq binisbah lil insan itu adalah faslun. Ya. Kemudian untuk mengetahui faslun qarib atau faslun ba'id itu dilihat kalau dia membedakan, ya faslun itu membedakan antara mahiyah dengan mahiyah yang lain di sini, ya. Dengan di sini itu namanya faslun qarib. Ya, faslun qarib itu yang langsung dengan nau. Ya, yang membedakan nau dari nau, yang membedakan insan dengan asad itu namanya faslun qarib. Ya, di hayawan di sini ada faslunnya juga. Ya, hayawan di sini ada faslun. Faslunnya namanya hassas atau mutaharik bil iradah. Ini mutaharik bil iradah. Ya, faslunnya. Kenapa? Karena nabat itu dia la yataharak bil iradah, ya kan? Ya. Ini mutaharikun bil iradah itu membedakan hayawan dengan nabat. Nah, mutaharik bil iradah binisbah lil insan itu faslun juga. Tapi namanya adalah faslun ba'id. Ya, namanya faslun ba'id, ya. Jadi satu-satunya faslun qarib, ya. Faslun qarib itu adalah faslun yang membedakan, ya, membedakan nau dengan nau yang lain, mahiyah dengan mahiyah yang lain, ya. Nau sama mahiyah sama. Nau ketika kita melihat insan, ya, mahiyah kita ketika melihat insan itu hayawanun natiq.
Nau ketika kita bilang insan itu tamamul mahiyah. Oh. Ya. Oke. Ya, yang membedakan di sini namanya faslun qarib. Musannif la yata'arad. Musannif tidak menjelaskan itu. Ya, perbedaan faslun qarib atau faslun ba'id. Yang faslun qarib pokoknya yang di bawah ini. Ya, sisanya yang membedakan di hayawan ini ada faslunnya. Ya, di namin itu ada faslunnya. Di jismun itu ada faslunnya. Itu semua faslun ba'id. Ya, semua faslun ba'id. Faslun. Oh iya. Ya, nanti belajarnya di mana? Karena nanti ada pembahasannya, makanya di sini nggak dibahas. Setelah ini ada nanti pas di kuliah khamsah pas di takrif. Ya, dijelaskan. Apa? Ada pertakunan net? Kada kayak mencerna supaya pas di otak ya. Oh tadi Mas Insun lah. Apa? Afrad. Kalau kamu pikir sama gue pasulun nih dah. Pasulun tuh gue korip mbak itu korip itu yang santunan gue korip berarti. Nih, yang membedakan pokoknya yang selain di nauknya, ya di dalam setiap nauk itu pasti ada faslunnya kan. Nauk itu terdiri dari apa? Nauk terdiri dari jinsun dan faslun. Nah, faslun yang di dalam nauk itu pasti faslun qarib, karena dia zatiyat. Faslun yang di dalam nauk nih, insan tuh nauk bukan? Dalam insan tuh ada faslunnya, enggak? Dalam insan ada faslunnya, berarti itu namanya faslun qarib. Nah, ketika di hayawan tadi apa? Juz'un daripada insan, tapi juz'ul a'am. Iya enggak? Juz'ul a'am. Nah, setiap fasl di juz'un a'am itu namanya jinsun. Faslunnya faslun ba'id. Ya, namin itu juz'un daripada insan enggak? Namin. Ya, dia juz'un, tapi juz'un yang lebih a'am lagi. Ya. Karena apa? Karena namin itu juz'un daripada hayawan. Ya, setiap juz'u itu juz'un. Juz'ul juz'i juz'un. Di atas lagi juz'il juz'i itu juz'un. Ya, begitu seterusnya. Ya. Nah, semakin banyak juz-juznya tuh, fasalnya dinamakan faslun ba'id. Ya. Kalau di a'am itu faslun ba'id. Yang lebih umum lagi faslunnya faslun ba'id. Ya, pokoknya selain yang di dalam nau itu namanya faslun ba'id. Sesuai yang korip berarti parah. Iya. Ba'id berarti jauh. Mau benar-benar ada lagi apa gitu aja kan banyak pakai dari betul korip. Ayo. Wah, kita foto baik. Betul bangun orang. Oke, Binian ada pertanyaan? Mafhum lah. Ya, kita baca halaman 69 di ta'liqatnya. Wajhul hasri nomor 2. Ya, kenapa kuliah khamsah itu terbagi kepada 5? Wajhul hasri ya, annal kulli imma an yakuna tamamal mahiyah. Ya, kulli itu dia bisa tamamul mahiyah. Kalau tamamul mahiyah au juz'an minha. Ya, makna kemarin kita bilang apa? Kulli itu makna. Ya, makna itu bisa makna tamamul mahiyah, bisa juz'al mahiyah, bisa aradan laha. Aradan berarti di luar. Kalau juz'un berarti dia berada di dalam. Kalau tamam berarti dia nafsu syai'. Ya. Al-awwal an-nau', yang tamamul mahiyah dinamakan nau' kal insan. Wathani
In kana musawiyan laha, ya. Fal faslu. Kalau dia musawi namanya adalah faslun. Musawi itu namanya nisbah nanti. Ya, nisbah mantiqiyah. Ya, nisbah mantiqiyah itu ada musawi, ada umum, ada khusus, ada umum wa khusus min wajhin. Ya, itu nanti, ya. Nah, musawi itu maksudnya apa? Musawi itu maksudnya adalah afradnya sama. Ya, misalnya apa? Kita bilang al-insan dengan an-natiq. Ini sama nggak? Artinya? Sama nggak? Sama nggak? Ya, artinya beda kan? Karena insan itu apa? Al-insan itu hayawanun natiq. An-natiq itu apa? Az-zat al-mutasib bin nutqi. Mafhumnya beda ya enggak? Dari mafhum dia berbeda. Tapi dari afrad insan itu sama enggak dengan afrad natiq? Ya, dari afradnya sama. Nah, ketika afradnya itu sama, namanya musawi. Ya, ini dinamakan musawi. Ya. Apa? Enggak mesti faslun. Ya, tapi setiap faslun pasti musawi afradnya. Ya. Kemudian misalnya apa? Enggak mesti. Misalnya insan dengan bashar. Afradnya sama berarti musawi. Ya, muradifat, ya. Kemudian insan ya dengan hayawan. Afradnya sama nggak? Beda kan? Insan afradnya Zaid, Amr, Bakar, ya seluruh manusia. Hayawan apa? Hayawan afradnya manusia, Asad, Jamal. Berarti afradnya beda. Tapi mana yang lebih umum? Hayawan. Karena apa? Karena insan masuk di dalam hayawan. Itu namanya nisbahnya nisbah umum mutlak. Ya. Nanti ada 4. Ya. Nanti dibahas setelah ini. Ya. Nah, yang ingin disampaikan apa di sini? Musawi. In kana musawiyan. Ya, nih. Oke. In kana musawiyan fal faslu. Ya, fal faslu. Misalnya natiq. Natiq bin nisbah lil insan itu musawi. Berarti dia faslun, ya. Au a'amma minhu atau lebih umum daripada insan. Fal jinsu, maka dia dinamakan jinsu. Hayawan lebih umum enggak dari insan? Lebih umum karena semua afrad insan itu masuk dalam afrad hayawan, maka dia hayawan lebih umum, maka dinamakan jinsun. Ya, fal jinsu kal hayawan. Ya. Wasalis yang ketiga, in khassaha fal khassah. Ya, kemarin yang arat itu kalau aratnya khusus untuk sesuatu namanya arat khassah, ya. Wa illa fal aradul am. Kalau bukan maka aradun am, ya. Wa yanbaghi an yu'lam awalan anna su'al 'anis syai'i imma an yakuna an haqiqatihi au an tamyizihi amma iltabasa bihi. Ketika kita menanya sesuatu itu tuh 2 caranya. Tanya hakikahnya apa atau tanya yang membedakan apa supaya kita tahu. Karena kita untuk mengetahui itu caranya apa? Mengetahui hakikahnya atau membedakan dari yang lain, ya kan? Ya enggak? Ya. Banyu putih misalnya apa? Banyu putih itu yang selain teh, yang selain ini, yang selain berarti apa? Itu yumayyiz. Ya, yang kada berwarna. Ada dengan kata-kata kada berwarna itu keluar teh, keluar jus dan lain sebagainya. Itu namanya caranya dengan mumayyiz, ya. Kalau dengan hakikah apa? Ya udah cari banyu putih itu apa hakikahnya. Ya enggak? Nah, itu dengan hakikah atau dengan an ma yumayyizhu amma iltabasa bihi. Ya. Al-lafzu al-maudu' lil awal, lafaz yang diletakkan untuk menanyakan hakikah. Ya, cara untuk menanyakan hakikah itu dengan ma. Ya, menanyakan hakikah itu dengan ma. Karena ma itu awalnya dari mahiyah. Makanya ma. Ya, ma itu maksudnya mahiyah. Mahiyal insan. Ai ma huwa artinya. Ya, ma huwal asad. Ai mahiyah aslinya. Mahiyah itu asad itu apa? Ya, ma huwa, mahiyah. Mahiyah itu dari ma huwa atau mahiyah. Ya, makanya pertanyaannya dengan kata-kata ma. Ya. Untuk menanyakan hakikah itu dengan kata-kata ma. Walisani yang kedua, ai. Ya, ai itu untuk menanyakan yang membedakan. Ya. Tamyiz. Wal mas'ulu anhu ma munhasirun fi arba'ah. Ma itu hanya bisa ditanyakan untuk 4 hal. Nah, yang pertama wahidun kulli. Kulli dan dia cuma 1. Contohnya apa? Mal insan. Insan itu cuma 1. 1 maksudnya apa? 1 maksudnya tidak ada lafaz setelahnya. Tidak ada lafaz bersamanya. Mal insan 1 aja, enggak ada lafaz bersamanya kan? Dan insan itu kulli. Mal insan berarti menanyakan hakikah. Wa wahidun juz'i, dia juga bisa menanyakan untuk wahid juz'i. Ma Zaid juz'i, dia wahid. Kenapa dibilang wahid?
Ya, wahid di situ lawannya murakkab. Ya. Wa muta'addid. Ya, muta'addid itu ma fauqa wahid. Ya. Makanya ta'addud zaujah tuh boleh 2. Ya, bukan jamak. Ya, muta'addid dengan jamak itu beda. Oh, Ya, jawaban Mas Zaidun tuh jawabannya ya Pak? insan. Ya. Wa muta'addid mutamasil. Muta'addid tapi mutamasilul haqiqah. Contohnya ma Zaidun wa Amrun. Jawabannya sama insan juga. Ya, ma Zaidun wa Amrun. Jawabannya insan. Wa wahidun juz'i atau menanyakan udah tadi ya. Wa muta'addid mukhtalif mal insan wal faras. Itu muta'addid. Kenapa muta'addid? Karena yang ditanyakan lebih dari satu. Ya, nakuni insan, nakuni faras. Dan insan dan faras itu hakikahnya berbeda, makanya dibilang mukhtalif, ya. Wal ajwibah anha munhasirun fi salasah li'anna jawab anil awal bil had wa anil tsani bin nau' wa anil rabi' bil jins. Ya, yang pertama apa? Mal insan. Jawabannya apa? Hayawanun natiq. Jawabannya itu had, ya, haddun tam, ya, hayawan natiq. Yang pertama maksudnya mal insan, jawabannya dengan had. Wa anil tsani jawabannya dengan nau', ya. Ma Zaidun jawabannya adalah insan. Insan itu adalah nau, berarti jawabnya dengan nau. Wa anir rabi bil jins. Wa anisani wasalis. Yang kedua juga, yang ketiga ma Zaidun wa Amrun jawabannya dengan nau. Wa anir rabi bil jins. Yang keempat, ya, mal insan wal faras jawabannya hayawan, ya, jawabannya dengan jins. Ya, kemudian fal qarib, ya. Jinsun qarib itu ma la jinsa tahtahu. Ya, sesuatu yang tidak ada jins di bawahnya. Wa fauqahu ajnas. Gampang kan? Ya, jinsun qarib, ya, sesuatu yang di bawahnya tidak ada jins tapi langsung nau di bawahnya, di atasnya banyak jins, ya. Itu namanya jinsun qarib. Wa yusamma al jinsus safil. Dia dinamakan jinsus safil. Kenapa? Karena paling bawah. Ya, kal hayawan falaisa tahtahu jinsun bal anwa haqiqatan, ya. Wal ba'id, ya, atau jinsun ba'id, ya, wa huwa ma la jinsa fauqahu wa tahtahu ajnas. Jinsun ba'id itu yang di atasnya tidak ada jins lagi. Wa tahtahu al ajnas, di bawahnya banyak jins. Wa yusamma al ali, dinamakan dia jinsun ali tadi yang mutakon. Ya, dinamakan jinsun ali. Kenapa? Karena di atasnya tidak ada jins lagi, makanya dinamakan jinsun ali. Ya, kal jauhar, seperti jauhar. Wal mutawassit ma huwa ma fauqahu jinsun wa tahtahu jinsun. Mutawassit itu di bawahnya ada jins, di atasnya ada jins. Kal jism. Jism di sini di atasnya ada jauhar, di bawahnya ada hayawan. Ya, atau ada namin. Ya. Ya, ada pertanyaan? Jelas kan? Kalau ada pertanyaan. Jelas ya. Di bawah jauhar kan ada jism. Kalau di samping jism itu Di samping jism jauhar mufrad. Ya. Yang di sini kan? tidak ada apa-apa. Jauhar mufrad itu nanti perbedaan, ada apa enggak ada. Makanya enggak usah ditulis, langsung aja. Jauhar langsung ke jism. Zaidun berarti insan itu Bukan. Wahid itu bukan zaud. Maksudnya wahid apa? Di situ. Maksudnya wahid itu labzun wahid. Mal insan wahid. Ma Zaidun wahid. Tapi yang mal insan wahidnya wahid kulli. Zaid wahidnya wahid juz'i. Ya. Muta'addid berarti apa? Muta'addid yang ditanya 2. Mal insan wal faras. Ma Zaid wa Amr 2. Ya, wahid di situ lawan dari muta'addid. Ada pertanyaan? Langsung aja. Kalau blow up
Pas awal dikit itu tak lama. Apa? Apa? Semalam apa Allah? Tuh, binian jawab. Berarti kulinya hilang gitu. Apa? Langsung kulinya. Iya, mau hilang. Iya. Semalam apa semalam? Allah tahu apa semalam? Oh, sih. Ada sesuatu. Ya, Allah tuh juz'i. Ya. Ilah tuh kulli tapi afradnya satu. Tapi Allah. Ya. Allahnya juz'i. Ya, mafhum ilahnya itu kulli karena ilah tuh boleh banyak. Ya, tapi afradnya ilah cuma satu. Kan ada semalam kulli yang afradnya cuma satu fil kharij. Ya, ilahnya kulli, Allahnya juz'i. Ya. Apa? Soalnya Allah Kristen tuh lain. Ya, Allah tuh mafhum, ya kan? Kita Allah tuh bisa nggak dibayangkan Allah tuh banyak? Allahnya bisa nggak dibayangkan banyak? Allah tuh Maha Esa, Maha Satu, ya kan? Berarti apa? Yang satu tuh yang tidak bisa dibayangkan banyak tuh apa? Juz'i kan? Tapi bila Allah orang Kristen lain, gitu lah. Apa? Kau banyaknya. Allah orang Kristen satu juga. Kan yang lainnya apa? Yang lainnya Sayyidina Maryam dengan Sayyidina Isa. Oh, itulah. Satunya lah. Ya, yang jamak apa? Yang jamak itu Tuhan bagi mereka. Ya Tuhan. Ya. Kalau misalnya Tuhan orang Buddha satu juga. Tuhannya. Kalau Tuhan itu banyak. Tuhan Allahnya orang Buddha, Bang. kada tahu kan semua. Banyak orang, Allah laut, Allah sungai, Allah kita. Itu dewa. Tapi bukan kan bisa Tuhan. Pokoknya aku tidak ya Allah, bukan kulit gitu nah. Tapi Allah gitu. Terus Tuhan itu sebenarnya Allah juga. iya, tapi bukan bermau. Iya makanya. Ikamnya lah, perindahan. Kurang udah tidak. Katanya Ada pertanyaan? Ada lagi ya? Binian? Mafhum? Pertama, ada semalam soal apa nih? Pas nguling tuh, kamu tak ada orang penceramah, orang gabut. Sekarang kamu semua ada ceramah. Jadi ceramahnya kamu ngomong gitu. Nyambat Muhammad Qadim. Nah itu ada orang bahas dia membahasnya bisa kami gitu. Kan Qadim itu ada mengawal dia. Disadarkan Muhammad Qadim kayak gitu. Jadi bingung. Muhammad Qadim maksudnya? Muhammad Qadim nyambatnya dibagi Muhammad ada dua ya Muhammad Qadim. Kalau ini apa namanya mustalahat sufiyah itu kadang kita tidak bisa memahaminya secara zahir. Karena apa? Orang-orang sufi itu kadang buahnya berisi makna, ya. Kemudian makna itu ketika disampaikan dengan lafaz itu tidak mewakili makna yang ingin disampaikan. Ya, makanya kita nggak bisa memahami orang-orang sufi itu berpandir langsung dari zahirnya. Ketika mereka bilang qadim maksudnya apa? Dia punya makna, pengen disampaikan, tapi lafaznya tidak menolong dia menyampaikan makna itu. Ya, itu banyak orang-orang sufi itu seperti itu. Makanya kita nggak bisa memahami zahirnya. Syekh Ibnu Arabi, misalnya nih, Syekh Ibnu Arabi ada banyu panas, teh misalnya. Teh itu mengeluarkan asap ya dari jauh. Nah, Syekh Ibnu Arabi bilang air itu panas. Di mana tahunya panas? Karena dia mengeluarkan asap. Tapi padahal airnya dingin. Kadang seperti itu orang sufi itu melihat dari jauh itu seakan-akan berasap, tapi di dekatnya hakikatnya dingin. Tapi dengan mengungkapkan itu pakai asap, ungkapannya itu menunjukkan panas, tapi maksudnya lain. Ya, banyak yang kayak gitu sufi. Kita nggak bisa memahaminya secara zahir. Ya, itu kalau sufi. Kumpul tuh di kampung gara-gara kayak gitu. Ya macam-macam. Kalau kita ini belajar tauhid yang jelas aja, maksudnya yang kaidahnya jelas. Ya, kalau bicara tasawuf tuh kadang makamnya makam khas. Ya, makam khas ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang yang khusus. Didengarkan orang awam, kira orang awam tuh stres, bingung maknanya. orang sama merasa ya orang. Ya, orang awam kadang memahami zahirnya, tidak memahami apa ya istilahnya. Kemudian orang-orang sufi itu kadang punya namanya syatahat. Ya, syatahat tuh kalau orang biasa namanya meigau, tapi kalau sufi namanya syatahat. Ya, syatahat sufiyah. Ya. Nah, itu kita ketika ada kaum menghukumi orang itu kafir atau apa, ketika dia mengeluarkan syatahat. Kadang orang itu ketika dia makamnya zikirnya udah sampai berapa itu keluar kayak merunyau jar kita. Kita pahamnya dia merunyau. Ya, tapi itu namanya syatahat. Oh kayak ini.
Itu kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa memahami itu secara zahir. Gue setahap keluar lah. Siap. Amino kan keluarnya sama. Ya. Jangankan orang-orang sufi itu biasanya apa? Mereka sudah tenggelam dalam makam mahabbah, ya kan? Orang yang sudah tenggelam dalam makam mahabbah ketika dia mengekspresikan cintanya, itu ekspresi cinta itu kadang orang bilang hulu. Ya, ekspresi cinta itu kadang dibilang hulu, dibilang berlebihan, dibilang keluar dari hukum. Nah, ekspresi cinta itu boleh di luar daripada zahir. Karena cinta itu nggak bisa dihukumi. Nah, ekspresinya. Bukan tindakannya ketika kita mengekspresikan dengan kata-kata. Ya. Imam Busiri misalnya menyanyikan burdah, kita nggak bisa bilang hulu. Bahkan itu bukan hulu. Ya, dalam hak Rasul itu masih kurang. Nah, tidak ada yang mampu menyampaikan hak Rasulullah. Ya. Makanya kita utamanya bersalawat itu apa? Bukan dengan usalli, saya bersalawat kepada Rasulullah, tapi apa? Allahumma. Kita berdoa kepada Allah untuk Allah bersalawat, bukan kita yang bersalawat. Allahumma salli. Kita memohon kepada Allah untuk agar Allah bersalawat kepada Muhammad. Kenapa? Karena kita tidak layak bersalawat. Kita nggak akan cukup. Bahkan apa? Ketika di innallaha wa malaikatahu yusallun. Yusallun itu khabar. Ya, khabar. Mubtadanya apa? Innallaha wa malaikah. Ya, yusallun khabarnya. Nah, di situ ada dua khabar. Khabar pertama adalah bahwa Allah itu bersalawat kepada Rasulullah. Khabar yang kedua adalah malaikat. Kenapa kita bagi khabarnya jadi dua? Padahal kan satu. Ya, Allah dan malaikat itu ataf dan ma'tuf. Itu seakan-akan dia jadi isim daripada inna. Khabarnya yusallun. Tapi kenapa kita bedakan di sana ada dua khabar? Karena salawat Allah itu berbeda dengan salawat malaikat. Ya. Nah, di situ. Kemudian apa? Kemudian dalam kata malaikat itu disandarkan kepada Allah, malaikatnya. Ya. Wa innallaha wa malaikatahu. Hukumnya kembali ke Allah. Berarti malaikatnya disandarkan kepada Allah. Itu apa? Itu menunjukkan kemuliaan malaikat. Ya enggak? Kemuliaan malaikat. Kenapa mulia? Karena disandarkan kepada zat yang maha mulia, ya. Kemudian menyandarkan itu berarti mengifadahkan keumuman. Kenapa? Berarti apa? Malaikat tahu itu lil milik, malaikat-malaikatnya Allah. Berarti apa? Berarti semua malaikat, ya enggak? Semua malaikat yang jumlahnya kita enggak tahu. Bahkan di langit ada berapa puluh ribu, di bumi ada berapa puluh ribu, di air berapa, kita enggak tahu. Berarti apa? Semua malaikat itu pertama idhofah itu menunjukkan kemuliaan malaikat. Yang kedua menunjukkan bahwa seluruh malaikat itu yusallun. Tujuannya itu apa tujuannya? Tujuannya menunjukkan kemuliaan malaikat, menunjukkan seluruh malaikat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengagungkan Rasulullah. Ini malaikat yang maha agung yang dinisbahkan kepada Allah. Semua malaikat, bahkan Allahnya sendiri itu bersalawat kepada Rasulullah. Berarti apa? Rasulullah itu sangat agung. Ya. Nah, mana mungkin kita bisa bersalawat terhadap orang yang derajatnya sampai sangat agung kayak gitu. Makanya kita tidak disarankan bersalawat dengan usolli. Kita yang bersalawat. Kadang ada sigat-sigat salawat yang usolli, kadang ada. Tapi yang lebih utama dengan Allahumma. Ya, kita meminta kepada Allah karena yang bisa menyifati Rasulullah, yang mampu bersalawat kepada Rasulullah dengan haknya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu salawat itu bagi kita kullah aja. Sallallahu alaihi wasallam. Bang, takutnya takutnya. Itu Irfan. Bukan gitu kan. Irfan takut. Iya, Ini boleh ngomong sini. Malah tadi dia tulis. Hah? Apanya? Yang boleh sama syarikin. Munazzahun an syarikin. Apa bedanya? Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Yang dijelaskan apa? Jauharul husni. Maksudnya jauharnya. Itu bisa diartikan secara lughah, jauharul husni. Maksudnya apa? Jauhar maksudnya yang ini. Dinisbahkan kepada husn. Bisa isti'arah di situ. Husn itu seperti jauhar. Maksudnya apa? Jauhar yang paling murni. Ya, keindahan yang paling murni. Intinya korok dekornya keindahan. Iya kan? Jauharul husni. Paling mulia itu kan ada lagi nonton. Ya. Dia jauharnya kemuliaan terus jauharnya keindahan. Berarti apa? Intinya keindahan itu Rasulullah. Intinya keindahan Allah.
Semangatnya lah. Semangatnya. Karena kok mah Rasulullah ya Allah. Nah, stiker ke saya juga. Tasbih itu tak hati. Sudah minggu udah minggu. Ingat. Kalau makanya supaya orang ulunnya supaya lihat orang supaya motivasi. Selamat ini bang. Siapa hati? Ya, udah ada pertanyaan lagi. Oh nggak pernah. Kita tonton lagi. Adakah? Tapi mantap kayaknya kita habis belajar ini belajar kayak Tuhan tuh kayak Belajar kayak Tuhan tuh masih. Ada kayak pembahasan tentang Tuhan. Iya, subhanallah. Enggak. Astagfirullahaladzim. Ishadu. Ayat mudah satu belum kalimatun itu sifat untuk satu mausuf kah? Hadam dulu, anak hamam dulu. Tutup aja dulu, kita tutup dulu. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma sholli afdhala salati ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون